Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nabiyil mustafa, amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan nahwu kita menggunakan kitab Qutrun Nada wa Balnus Soda karangan Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Baik. Sebelumnya kita merajaah sebentar. Nah, siapa yang masih ingat pembahasan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Fadhal. Ikhwan, ada ikhwan? Ikhwan dulu, ikhwan. Fadhal ikhwan. Tentang kalimah, Ustaz. Tafadhal ikhwan. Nah, akhwana dana. Fadhal Ustaz. Tentang kalimah, Ustaz. Nah, alhamdulillah sebentar. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wal muradu bil qaul, yang ini ya. Wal murad bil qaul. Yang ini sudah kita bahas. Baik. Kita katakan di sini al-lafdhu dallu ala ma'nan karajulin wa farasin. Kemudian juga kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya wal muradu bil lafdhi as-sautul musta'malu, ya, al-mustamalu ala ba'dil hurufi sawa'un dalla ala ma'nan ka zaidin aw lam yadulla ka daizin aw maklub, ya, zaid wa qad tabayyana anna kulla qawlin lafdhun wa la yan'akisu. Baik. Nah, itu merupakan pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apaan tadi ada sedikit masalah tentang cara membagi layar tadi. Ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Nah, man yaqra awalan nuqaddim al-ikhwan wa ba'da dhalika takun hunaka ihda at-talibat taqra. Ikhwan, man yaqra? Iqra wal muradu bil mufrad. Iqra hadha. Tafadhal, iqra. Iqra hadha. Ada ikhwan yang baca, silakan. Iqra Ustaz. Iqra. Nah. Bismillah. Ana Muhammad Ali Ustaz. Muhammad Ali. Nah, tafadhal. Tafadhal iqra. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
wal muradu bil mufradi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu wa dzalika nahwu zaidin fa inna ajza'ahu wa hiya azzayu wal ya'u wad dalu idza ufrida syai'un minha la yadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaihi bi khilafi qaulika ghulamu zaidin fa inna kullan min juz'aihi wa huma al-ghulami wa zaidin dalun ala juz'i ma'nahu fa hadza yusamma murakkaban la mufradan. Baik, jamil, ahsan. Hasbuk, barakallahu fiik. Fikum barakallah. Baik. Perhatikan ikhwan dan akhwat. Di sini muallif mengatakan, sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi al-lafdhu, ya, yaitu as-sautul mushtamal atau mustamil, suara yang dia mencakup ada ba'dil huruf, al-huruf al-hijaiyah, yaitu suara yang mencakup pada sebagian huruf apa? Huruf hijaiyah, yang tentu kita paham maknanya, ya. Baik dia memiliki makna seperti Zaid tadi dan seterusnya. Nah, sekarang Al-Imam Ibnu Hisham melanjutkan, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-mufradu. Wal muradu bil mufradi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Apa maksudnya? Sesuatu yang sebagiannya itu tidak menunjukkan makna sebagiannya ketika dipisah. Ya, itu namanya apa? Mufrad. Atau kata lainnya kita katakan mufrad ini kalimat yang dia itu ghairu murakkab. Itu namanya mufrad. Ya. Sedangkan kalau murakkab namanya bukan mufmur, ya, tapi namanya tarkib. Ya, contoh misalnya, ya. Di sini muallif mengatakan wa dzalika nahwu Zaid. Perhatikan kalimat Zaid. Fa inna ajza'ahu. Jadi lafaz Zaid ini, jangan lingkarin, ini memiliki juz, memiliki bagian. Apa bagiannya? Wahia azzayu, huruf za, huruf za ini. Nah, kemudian wal ya'u, huruf ya yang di tengah ini. Kemudian wadalu, huruf dal. Nah, ini merupakan juz, bagian dari lafaz Zaid. Idza ufridat, apabila disendirikan, la tadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaihi. Maka tidak akan menunjukkan sesuatu makna ketika dipisah-pisah. Jadi huruf Zai tidak memiliki makna. Huruf Ya tidak memiliki makna. Huruf Dal tidak memiliki makna. Demikian. Jadi kalimat mufrad itu dia menunjukkan satu kalimat, satu kata, dalam artian bukan yang dia itu murakkab, tidak tersusun. Jadi mufrad di sini maknanya bukan yang menunjukkan bid, yaitu lawan dari musanna, bukan. Ya. Jadi mufrad di sini maknanya cuma terdiri dari satu kata. Satu kata ini disebut dengan mufrad itu ketika dia bisa kita pecah hurufnya dan tidak memiliki makna ketika hurufnya kita pecah. Seperti tadi kalimat Zaid. Bi khilafi qaulika. Berbeda dengan ucapanmu. Apa itu?
Ghulamu Zaidin. Ghulam Zaid. Fa inna kullan min juz'aihi wa huma al-ghulamu wa Zaid dalun ala juz'i ma'nahu. Fahadha yusamma murakkaban la mufradan. Nah, berbeda dengan ucapanmu kalimat atau lafaz ghulam Zaid. Maka sesungguhnya dari kalimat gulam Zaid ini itu memiliki dua juz, memiliki dua bagian. Apa bagiannya? Yang pertama kalimat al-gulam dan yang kedua kalimat Zaid. Dalun ala juz'i ma'nahu. Masing-masing ini memiliki makna. Apalagi ketika digabung kalimat gulam sama Zaid. Maka menjadi apa? Murakkaban. Disebut dengan apa? Murakkab. Itu namanya apa? Murakkab la mufradan. Bukan mufrad. Nah, ini adalah definisi apa itu lafaz, apa itu qaul, kemudian apa itu mufrad. Demikian ikhwan dan akhwat barakallahu fikum. Ini merupakan kaidah yang beliau sebutkan, merupakan rumus yang beliau sebutkan kepada kita yang hendaknya ini kita pahami dan kita hafalkan. Ya, demikian. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan bahwasannya nahwu itu pertama adalah al-hifdzu, kemudian yang kedua al-fahmu, kemudian yang ketiga at-tatbiqu. Jadi menghafal, memahami, kemudian mempraktekkan. Menghafal ta'rifat, memahami ta'rifat, mempraktekkan di dalam contoh-contohnya. Demikian. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dibaca. Akhwat. Ada akhwat gantian tadi ikhwan. Fadhal ya akhwat. Ana Ustaz. Nah. Fa in qulta falima lashtaratat falima lashtaratta fil kalimatil wad'a kama ishtarata man qala al kalimatu lafdhun wudi'a li ma'nan mufradin. Qultu inna mahtaju ila dhalika li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimah wal lafdhu yanqasimu ila mawdu'in wa muhmalin fahtaju ila lihtirazi anil muhmal bi dhikril wad'i walamma akhadtul qawla jinsan lil kalimah wa huwa khasun bil mawdu' aghnani dhalika an ishtiratil wad'i. Baik. Yakfi. Nah. Fa in qulta falima lashtaratta fil kalimatil wad'a kama ishtarata man qala al kalimatu lafdhun wudi'a li ma'nan mufradin. Baik. Kalau misalnya ya dikatakan ya, mengapa kamu, ya itu ditanya kepada Al-Imam Ibnu Hisham, mengapa kamu tidak mensyaratkan pada al-kalimah al-wad', lafaz al-wad', ya kan sebelumnya
pada pertemuan sebelumnya hanya disebutkan al-kalimatu al-qawlul mufradu. Ya, disebutkan al-kalimatu qawlun mufradun. Tidak ada lafaz al-wad'. Kalimat wad' ini ikhwan dan akhwat itu maknanya al-labdul musta'mal. Ya, al-labdu al-musta'mal itu namanya wad'. Demikian. Jadi al-labdu musta'mal itu kalimat al-wad'. Kenapa? Kama ishtarata man qala al-kalimatu labbun wudi'a li ma'nan mufradin. Sebagaimana ada orang yang menetapkan atau mengatakan bahwasanya kalimat adalah lafaz yang dia digunakan untuk makna yang mufrad. Baik. Maka kata beliau di sini, ya, qultu, saya menjawab, saya mengatakan, inna mahtaju ila dzalika li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimah. Kenapa? Ya karena memang mereka para ulama meletakkan lafaz al-wad'u pada kalimat itu karena mereka memang apa? Butuh pada hal tersebut. Ya. Jadi butuh pada hal tersebut, maka mereka letakkan apa? Kalimat al-wad'. Li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimah. Mereka mengambil lafaz merupakan jenis untuk kalimat. Ya. Jadi begini ikhwan dan akhwat, perhatikan ya. Di situ definisi sebelumnya kan muallif mengatakan apa? Al-kalimatu qaulun mufradun. Ya. Bukan al-kalimatu labdun mufradun. Atau labdun wudi'a lil mufrad. Kenapa tidak demikian? Karena lafaz al-lafdu, kalimat al-lafdu di sini ikhwan dan akhwat, itu maknanya bisa dua. Muhmal. Apa itu? Bisa wal-lafdu yang qasimu ila mawdu' wa muhmal. Mawdu' ini lafaz yang dia itu dipahami, digunakan pada kalamnya orang Arab. Sedangkan muhmal tidak memiliki apa? Faedah. Makanya di sini muallif yaitu Ibnu Hisham menggunakan al-qaul bukan al-lafdhu. Kenapa menggunakan al-qaul? Karena alal aghlabiyah secara umum bahwasannya al-qaul itu adalah yufidu, memiliki faedah, bisa dipahami. Jadi tidak ada yang namanya ghair mafhum, enggak, tetapi setiap al-qaul maka maknanya itu bisa dipahami. Makanya menggunakan al-qaulu. Al-kalimah qaulun mufradun, bukan al-kalimah labdun mufradun. Karena kalau pakai lafaz itu masih ihtimal berfaedah sama tidak berfaedah. Sedangkan di sini menggunakan al-qaul itu pasti menunjukkan faedah yang bisa dipahami. Demikian. Fahtaju ilal ihtirazi anil muhmali bidzikril wad'i. Maka mereka membutuhkan untuk menjaga dari hal yang tidak bisa dipahami. Makanya disebutkanlah kalimat al-wad' di sini. Demikian. Ya, jadi definisi tentang kalimat itu banyak sekali. Ada yang mengatakan al-kalimatu qaulun wudi'a li ma'nan lain dan lain sebagainya. Ini membahas tentang kalimat apa? Al-wad'. Jadi al-wad' itu ya, al-wad' itu memiliki bisa berfaedah ya, yaitu ilmu mawdu' memiliki faedah dan juga tidak. Dan itu diringkas menjadi kalimat al-lafad, yaitu lafad. Sedangkan al-qaul maka jelas tadi dia itu pasti memiliki faedah yang bisa dipahami. Baik. Walima khattul qawla jinsan lil kalimah huwa khassun bil mawdu'. Nah, ini kata beliau.
Oleh karena itu, kenapa aku mengambil al-qaul untuk mendefinisikan kalimat? Kenapa? Karena jinsan lil kalimah. Ini merupakan jenis untuk kalimat. Jadi al-qaul ini memberikan faedah kepada kita. Apa faedahnya? Yaitu kalimat yang bisa dipahami oleh mustami' yang mendengarkan. Demikian. Aghnani dzalika 'an ishtiratil wad'i. Oleh karena itu mencukupkan buat aku tidak meletakkan kalimat al-wad' ketika mendefinisikan apa itu al-kalimah. Baik. Nah, sampai sini ikhwan dan akhwat paham insyaallah ya. Ikhwan dan akhwat paham? Paham insyaallah. Baik, ikhwan. Insyaallah Ustaz. Baik. Nah, kalau tidak paham al-muhim, pahami saja bahwasannya al-kalimah qaulun mufradun. Apa itu qaul, apa itu mufrad. Selesai urusan. Seperti itu, ya. Demikian. Nah, fa in qult falima 'adalta 'anil lafdhi ila al-qawli. Kalau misalnya saya berkata, ya, fa in qultu, saya berkata, falima 'adalta 'anil lafdhi ila al-qawli. Mengapa engkau wahai Ibnu Itham, ya, mengapa sampeyan ini merubah dari lafaz menjadi qaul? Apa sebabnya? Qultu li'anna al-lafdha jinsun ba'idun. Ya. Maka aku katakan karena lafaz itu memiliki jenis yang jauh. Apa maksudnya? Karena lafaz itu ihtimal. Bisa berfaedah, bisa tidak. Nah, dijelaskan sini. Lintilaqihi 'alal muhmali wal musta'mali. Karena dia itu memiliki dua faedah. Bisa muhmal itu tidak berfaedah. Wal musta'mal itu berfaedah. Bisa difahami. Kama dzakarna. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Wal qawlu jinsun qaribun. Adapun qaul adalah jenis yang dekat. Apa maksudnya? Dia hanya digunakan untuk sesuatu yang berfaedah, yang bisa difahami. Ikhtisasihi bil musta'mal. Dan dia memiliki kekhususan. Apa itu? Hanya digunakan untuk yang memiliki faedah. Wasti'malul ajnasil ba'idati fil hudud ma'ibun inda ahli nazar. Nah, sedangkan menggunakan jenis-jenis yang ihtimal, yaitu bisa berfaedah dan juga bisa tidak, di dalam fil hudud, di dalam mendefinisikan sesuatu, itu tercelah. Ya, ma'ib, tercelah menurut pandangan para ulama. Nah, ini. Ya. Nah, dari sini, kawan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an, kita bisa menarik kesimpulan. Apa itu? Kesimpulan yang pertama, hendaknya seseorang itu menggunakan istilah-istilah yang tidak terdapat ihtimal di dalamnya. Tidak memiliki dua kemungkinan di dalamnya. Yang mana ketika disebutkan, maka orang langsung paham. Demikian. Ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, atau faedah yang kedua. Ya. Bahwasannya belajar sesuatu itu harus runut. Dimulai dari dasar. Ya, misalnya menghitung, dimulai dari 1, kemudian 2, 3, tidak langsung 4. Kenapa? Karena 4 ini itu pasti memiliki kaitan dengan 3. 3 ini memiliki kaitan dengan 2,
sampai 1. Nah, ini. Ya. Dan selanjutnya, ya, kesimpulan yang selanjutnya yang ketiga, bahwasannya para ulama itu menggunakan istilah-istilah yang mana seharusnya para penuntut ilmu harus tahu istilah tersebut. Ya, seperti kalimat al-muhmal, wal-musta'mal, jinsun qarib. Ya, demikian. Itu apa? Maknanya. Kemudian juga fil hudud. Hudud ini tadi ya, di dalam ta'arifat, di dalam definisi. Bukan hudud maksudnya apa? Batasan, tidak. Tetapi hudud di sini maksudnya apa? Definisi, pengertian yang bisa kita pahami. Baik. Demikian. Nah, selanjutnya kita bahas tentang aqsamul kalimah. Naam, aqsam al-kalimah. Baik. Ada yang baca lagi? Tembon? Ikhwan. Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala anwa'ul kalimati al-asl wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Syarhun lama dzakartu haddal kalimati bayantu annaha jinsun tahtahu salah satu anwa'in al-ismu wal fi'lu wal harfu. Wa dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi salasati al-istiqra'u. Fa inna ulama'a hadzal fani tataba'u kalam al-arabi falam yajidu illa salasata anwa'in. Falau kanna samma naw'un rabi'un la'atharu ala syai'in minhu. Ahsan ya akhwan am yafsa. Barakallahu fikum. Halukum khair. Ya alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum. Insyaallah. Barakallahu. Baik. Perhatikan ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an. Di sini muallif mengatakan aqsamul kalimah. Ya, perhatikan aqsam al-kalimah. Min babil faidah. Perhatikan ya. Min bab al-faidah. Ungkapan muallif di sini aqsamul kalimah, beliau menggunakan diksi yang digunakan oleh para ulama mutaakhirin. Ulama-ulama belakangan, yaitu aqsam al-kalimah, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Sedangkan ulama-ulama mutaqaddimin itu mereka mengatakan aqsamul kalam, bukan aqsam al-kalimah, tapi aqsam al-kalam. Seperti misalnya Al-Imam Sibawai dalam kitabnya Al-Kitab, beliau mengatakan al-kalamu wal lafzul mufid ja'a li ma'nan, ay al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Ajurrum ya, dalam kitabnya Ajurumiyah, beliau mengatakan apa? Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Demikian juga Al-Imam Ibnu Malik mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmu fi'lun thumma harfunil kalim. Kalamuna, apa maksudnya? Ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ini apa? Istilah-istilah ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Yang ingin ana berikan catatan, definisi ulama terdahulu yang mengatakan aqsamul kalimah, mutaakhirin aqsam al-kalimah, dengan ulama mutaqaddimin ya, aqsam al-kalam
itu sebenarnya tidak perlu kita pertentangkan. Yang aksamul kalimah ini salah. Yang benar aksam al-kalam. Aksam al-kalam ini salah. Yang benar aksamul kalimah. Lah, enggak. Kenapa? Karena masing-masing mereka itu memiliki hujjah, memiliki para pendahulu. Ya. Misalnya disebutkan di sana ada seorang ulama nahwu yang bernama Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi. Ya. Beliau ini adalah salah seorang ulama nahwu yang mana beliau mengkritik para ulama yang menggunakan istilah aksam al-kalam. Beliau mengatakan ulama-ulama yang menggunakan istilah aksam al-kalam ini adalah salah. Yang benar istilahnya aksam al-kalimah. Nah, ternyata Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi ini beliau juga dibantah oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa dan juga di dalam kitabnya Minhajul Sunnah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Annal Jazuliyah wa man tabi'ahum la yafhamuna kalam al-ulama al-qudama. Jadi kata Ibnu Taimiyah bahwasanya Isa bin Abdul Aziz Al-Jazuli An-Nahwi ini, ya, beliau ini tidak paham dan tidak mengerti kalamnya ulama al-qudama. Ya, ulama terdahulu tidak mengerti. Jadi maksudnya aksam, ya, al-kalam itu maksudnya apa? Bagian dari kalam itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Jadi semestinya aksamul kalimah sahih, aksamul kalam juga sahih. Karena masing-masing memiliki hujjah dan memiliki panutan dari para ulama yang mana mereka mengatakan demikian. Baik. Nah, disebutkan di sini wahiyasmun wa fi'lun wa harfun. Dan dia ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Lamma dzakartu haddal kalimati bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa'in. Nah, tatkala aku menyebutkan definisi, ya, pengertian kalimat, maka aku menjelaskan bahwasannya dia adalah jins. Yang mana jenis ini memiliki tiga bagian. Ya. Apa itu? Isim, fi'il, dan huruf. Waddalilu ala inhisarihi ala inhisari anwa'iha bihadhihi thalathati al-istiqra'u. Dan dalil kenapa kok dibatasi jenisnya ini menjadi tiga, hanya tiga saja. Al-istiqra', yaitu diadakannya penelitian. Fa inna ulama'a hadzal fanni tatabba'u kalam al-arabi. Ya, maka sungguhnya ulama di dalam bidang ilmu ini mereka itu meneliti, menelaah, mencari, ya, mendapati kalam Arab, falam yajidu illa thalathata anwa'in. Nah, ketika mereka meneliti, menelaah, ya, ternyata mereka mendapati hanya ada tiga jenis saja. Walau kana thamma naw'un rabi'un la'atharu ala syai'in minhu. Jika seandainya ada jenis yang keempat, maka sungguh mereka akan mendapati jenis yang keempat tersebut. Ternyata tidak ada. Ya. Nah, berarti di sini, kawan dan akhwat, pembagian kalimat atau kalam menjadi tiga, yaitu isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Ini bukan perkara bid'ah. Tidak. Tetapi ini adalah
perkara yang mana memang para ulama sudah meneliti dan menelaah, mencari. Makanya didapati tiga ini dengan cara apa? Al-istiqra' wa tatabbur. Jadi dalil kenapa muncul tiga jenis kalimat isim fil huruf itu dalilnya adalah al-istiqra' wa at-tatabbur. Demikian. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mengatakan bahwasannya pembagian kalimat menjadi tiga itu adalah bid'ah. Ini ucapan yang kurang tepat, ucapan yang salah. Demikian. Ikhwan dan akhwat, sampai sini antum dan antum ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Anu Ustaz, Afwan Ustaz. Tafadhol. Dari segi nahwiyah saja Ustaz ya. Walam yajidu ila salah sata anwa. Salah sata di sini kedudukan sebagai istisna Ustaz. La, bukan ya akhwan. Maf'ulun bihi Ustaz ya. Nah, maf'ulun bihi. Tapi di sini kan ada harful illa Ustaz. La. Nah, huruf illa itu penggunaannya ada tiga macam. Baik, istisna. Ada tiga macam. Yang pertama wajib nasab kalau disebutkan mustasna minhunya. Misalnya ja'atul labu illa zaidan, demikian. Dan kalamnya ini apa? Tidak didahului oleh huruf nafi dan istifham. Ya. Yang kedua boleh nasab, boleh juga tidak. Kalau didahului huruf nafi, ya, ma ja'atul labu illa zaidan atau illa zaidun. Nah, kan yang ketiga dia nasab dibaca sesuai dengan kedudukannya dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Kemudian juga kalamnya adalah kalam yang didahului oleh huruf nafi dan istifham seperti sekarang ini. Dalamnya jidu illa salasata anwa. Kemudian baik. Keras. Ada lagi? Ya Ustaz. Tapi kawan lainnya. Kemudian akhwat. Tidak ada kalau begitu ya. Ana sarankan jika antumnya ada problem masalah dalam lugha, nahwu, sorof dan lain sebagainya, boleh langsung ditanyakan di grup. Allah Ta'ala akan kita bantu untuk memberikan jawabannya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam tadi ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.